Ketika kau mengatakan kepada Kemenak, wahai Kemenak, hayu revisi ayat Al-Quran, maka saya Rizky Habibullah At-Tuwalibi dari kota Medan menyatakan, yuk seluruhnya umat Islam, umat Kristiani bersatu kita. Ini orang sudah menistakan agama dan juga sudah memecah belah kerukunan beragama. Jangan sampai gara-gara dia kita Islam dan Kristen jadi berontok-rontokan gara-gara dia. Maka kemarin kan ada pendapat kakak yang nyuruh kita buat reformasi Al-Quran, itu maksudnya gimana ya? Ya. Ini salah kalimat. Ya, itu bukan reformasi kitab suci ya, bro. Tapi itu reformasi untuk berubah lebih baik. Itu adalah tentang ayat-ayat Injil sinoptik yang dimuat di dalam tafsir. Jadi bukan kitabnya yang saya suruh direformasi, enggak ada. Tetapi yang direformasi itu adalah agar ayat-ayat Injil sinoptik tidak dimasukkan ke sana, agar tidak terjadi perpecahan. Salam Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, kalau kita melihat cuplikan video seorang da'i yang bernama Rizky Habibullah ya, kalau nggak salah. Ya Rizky lah ya, lebih tepatnya kita panggil Rizky. Mengajak orang Kristen dan Islam bersatu untuk menyatakan bahwa Elia menistakan agama, bahkan ya telah merusak kerukunan umat beragama. Jangan sampai Kristen dan Islam cakar-cakaran, rontok-rontokan ya gara-gara si Elia ini. Aduh laiku. Kita sama-sama orang Sumatera, saya orang Nias. Anda orang Medan, mungkin orang Batak, dan saya orang Nias, juga orang Sumatera. Jadi apa yang Anda sampaikan seharusnya Anda berkaca juga. Oke lah, setuju. Kalau kita mau memproses setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap agama. Misalnya nih, para ustadz misalnya. Saya ambil contoh Ustadz Donditan yang bukan ranahnya terus membahas. Lihat channelnya. Ustadz Ahmad Kainama, Aristo, ya. Dan beberapa lagi yang merusak kerukunan umat beragama karena menyakiti umat Kristen dari pembahasan-pembahasan mereka, memutarbalikkan fakta-fakta. Atau seperti Babe Haikal yang mengatakan bahwa Yesus Kristus diangkat jadi Tuhan di tahun 325 Masehi di Konsili Nicea, seperti juga disampaikan oleh Rene Handono dan Ustadz Abdul Somad. Ya, saya mengajak Anda seorang da'i, saya juga mengajak Anda untuk mengajak seluruh umat muslim yang ada di Indonesia untuk menangkap orang-orang yang telah menista agama Kristen. Seperti yang Anda sampaikan juga, Anda menganggap Elia karena meminta kepada Kemenak. Sebenarnya bukan Al-Quran yang direvisi yang dibilang oleh Elia, ya, tetapi terjemahan atau tafsiran yang dimuat oleh Kemenak yang menggunakan Injil sinoptik dari kekristenan. Karena pemahaman antara Injil yang dimaksudkan oleh Islam dan yang dimaksudkan oleh Kristen itu berbeda. Nah, teman-teman sekalian, kita nanti akan bahas hal ini. Sebelumnya kita dengarkan dulu statement yang dibangun oleh seorang da'i yang bernama Rizky berikut ini. Pecah belah umat beragama yang ada di Indonesia, bro. Jadi tolonglah bro apa sih kau ini ya? Kau ini datang memecah belah umat beragama. Kami ini udah nyaman duduk dengan teman-teman kami yang non Islam gitu loh. Saya nih dai di kota Medan berteman dengan kawan-kawan pendeta, ya pandita yang beragama Hindu dan sebagainya. Kami udah nyaman. Kami duduk bersama ya aman, nyaman, makan, ngobrol bareng dan sebagainya. Allahu Akbar. Kau nih tiba-tiba astagfirullah. Yang kedua tadi kau katakan apa? Bahwa tidak ada nabi di ayat Al-Quran dan dipakai menjadi landasan bahwa akan ada nabi setelah Nabi Isa alaihissalam. Sebenarnya bukan surah Al-A'raf aja gitu loh. Bahkan coba kembali kepada surah As-Saff. Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israila inni rasulillahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hada sihrum mubin. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an ketika mana Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel,
Ya, sesungguhnya aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala kepadamu yang membenarkan kitab yang diturunkan sebelum kamu, yaitu Taurat, dan memberikan kabar gembira kepadamu bahwasanya akan ada seorang rasul yang bernama min ba'di ismuhu Ahmad, yaitu Ahmad dalam kurung Muhammad setelah aku, kata Nabi Isa alaihissalam. Lalu ketika benar ternyata itu terjadi, lalu ada orang-orang di sana di luar mengatakan, enggak betul nih, ini adalah sihir nih, ini teologisnya begini nih, ini sejarahnya begini. Ya, kaulah itu. Terus kau bilang dengan ayat itu merusak kerukunan beragama. Sebenarnya maaf ya bro, astagfirullahaladzim, dengan berat hati aku mengatakan, kaulah yang merusak kerukunan beragama. Ya, maka ketika kau mengatakan kepada Kemenak, wahai Kemenak, hayu revisi ayat Al-Quran, maka saya Rizky Habibullah At-Tuwalibi dari kota Medan menyatakan, yuk seluruhnya umat Islam, umat Kristiani bersatu kita. Ini orang sudah menistakan agama dan juga sudah memecah belah kerukunan beragama. Jangan sampai gara-gara dia kita Islam dan Kristen jadi berontok-rontokan gara-gara dia. Maka kita minta ya kepada pihak yang berwajib untuk melakukan tindakan yang tegas buat ini orang yang seharusnya memang jelas dilakukan. Karena gara-gara dia banyak orang-orang yang jadinya rontok-rontokan gara-gara dia, begaduh gara-gara dia. Mohon maaf kalau ngomong aku agak terlalu keras dan tegas karena memang aku orang Medan. Ya apa yang orang Medan tuh, apa yang dia makan itu yang keluar. Begitulah aku orang Medan, apa yang ada jadi unek-unek aku itu yang ku keluarkan, itu yang ku gaskan. Ya, aku nggak mau gara-gara satu orang ini, orang Islam, orang Nasrani, atau orang Kristen jadi rontok-rontokan gara-gara dia. Jadi Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan bersama dari pernyataan Dai Rizky Habullah. Teman-teman, sebelum saya menanggapi hal ini, saya mengajak kita dulu untuk mendengarkan firman Tuhan lah ya, biar kita enak ya. Matius pasal 7 ayat 3 sampai 5 berkata begini. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Apa artinya teman-teman sekalian? Lihat diri Anda sendiri, baru Anda melihat orang lain. Anda melihat dulu agama Anda, baru Anda melihat agama orang lain. Saya setuju, karena saya baru menanggapi juga Dai Rizky ini. Ya mungkin nak pernah bahas Kristen kali ya. Tapi bagaimana dengan pernyataan Anda tadi bahwa ayat Al-Quran yang Anda bacakan ternyata itu betul dan muncullah Nabi Muhammad, lalu ada orang-orang yang berkata oh itu salah, oh itu tidak benar, teologisnya begini dan begitu ya kan. Anda tidak terima tentang penjelasan si Elia. Nah sekarang saya mau tanyakan, ribuan tahun sebelum Islam ada, 6 abad loh ya, orang Kristen itu percaya bahwa Yesus Kristus mati di salib. Lalu tiba-tiba ada kitab yang menerangkan bahwa Yesus tidak mati di salib tetapi diserupakan. Bagaimana pendapat Anda sebagai orang dai di situ? Dan juga bagaimana dengan Anda yang tentu saja membaca kitab suci Anda yang terus membahas kekristenan di dalamnya? Ya. Apakah kami orang Kristen tinggal diam ketika Anda memutarbalikan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh para ustadz seperti Ustadz Ahmad Kainama, Ustadz Donditan, Irene Handono, Bangun Samudra, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayah, Feliciau, dan beberapa ustadz-ustadz yang lain yang tentu saja saya sudah bahas di channel ini, silahkan cek. Ketika mereka membahas kekristenan, apakah kami diam? Yang memutarbalikan, bahkan mencocok-cocok logika. Seperti misalnya kutip-kutip ayat Alkitab, Taurat dan Injil dikutip lalu dicocokkan dengan kitab suci yang Anda miliki saat ini. Ya, bro atau laiku ya, Rizky gitu. Kita sama-sama tokoh agama. Kalau Anda dai, saya juga seorang tokoh agama dalam kekristenan. Saya seorang gembala. Ya, saya menggembalakan satu jemaat. Ya. Jadi kita sama. Dan sekarang saya mau mengajak Anda untuk berpikir. Ya, adakah Anda bersuara terhadap mereka yang menistakan agama Kristen? Kemudian tadi Anda berbicara bahwa tentang Nabi Isa gitu ya, mengatakan bahwa ada Nabi setelah dia melalui ayat Al-Quran yang Anda tadi baca
Ya, saya mau katakan buat Anda, jangan coba-coba Anda menyamakan antara Isa yang ada dalam kitab suci Anda yaitu Al-Quran dengan Yesus Kristus yang ada di dalam Alkitab. Karena itu berbeda. Isa yang Anda imani dengan Yesus yang kami imani itu tidak sama. Jadi jangan disama-samakan. Itu sebabnya Kemenak di tahun 2024 itu telah mengganti nama Isa Al-Masih di kalender menjadi Yesus Kristus. Kenapa harus diganti? Karena memang berbeda dari sejarahnya, historisnya, dan juga secara teologisnya. Maka jangan disamakan. Itu sebabnya Kemenak itu mengambil kebijakan untuk mengganti kata Isa di kalender itu menjadi Yesus Kristus. Nah, jadi kalau Anda sekarang itu menggunakan itu untuk membenarkan argumentasi Anda, itu Anda keliru sekali, laiku. Kemudian Anda juga harus paham bahwa Injil yang Anda pahami di dalam agama Anda dengan yang kami pahami di agama Kristen itu juga berbeda. Injil yang kalian pahami adalah Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Sementara Kristen tidak mengimani hal itu karena tidak ada kitab yang diturunkan kepada Yesus Kristus. Injil yang kami maksud, yang kami percaya, yang kami imani adalah Injil sinoptis yang ditulis oleh para rasul, oleh murid-murid Yesus Kristus. Jadi cukup berbeda, laiku berbeda antara Injil yang Anda maksud dengan Injil yang dimaksudkan oleh orang Kristen. Nah, jadi mengenai narasi Anda untuk mengajak orang Kristen karena Anda bersahabat dengan orang Kristen di sana, pendeta, pandita dan lain sebagainya yang Anda pahami sama dengan saya juga. Banyak teman-teman saya ulama kok, ustadz di sini. Kami aman-aman saja. Tapi jangan kemudian Anda menyalahkan Elia, Anda menyalahkan kami misalnya ketika Anda melihat kami merespon, menjawab tuduhan-tuduhan yang dilontarkan kepada kekristenan. Karena apa yang dilakukan oleh Elia itu ada apinya dulu baru ada asap. Jadi saya mau sarankan buat lebih baik kalau tidak paham perkaranya, lebih bagus Anda diam saja. Anda diam saja, mungkin lebih baik gitu, sehingga tidak memanasi situasi. Nah, teman-teman sekalian, terkait dengan tuduhannya terhadap Elia, mari kita tonton penjelasan daripada Elia, mengenai harapannya kepada Menteri Agama terkait dengan kitab Injil yang dikutip, untuk sebuah kitab tertentu. Oleh karenanya mari kita langsung saja untuk simak apa yang disampaikan oleh Elia berikut ini. Kemarin kan ada pendapat kakak yang nyuruh kita buat reformasi Al-Quran, itu maksudnya gimana ya? Ini salah kalimat. Ya, itu bukan reformasi kitab suci ya bro, tapi itu reformasi untuk berubah lebih baik. Itu adalah tentang ayat-ayat Injil sinoptik yang dimuat di dalam tafsir. Jadi bukan kitabnya yang saya suruh direformasi, enggak ada. Tetapi yang direformasi itu adalah agar ayat-ayat Injil sinoptik tidak dimasukkan ke sana, agar tidak terjadi perpecahan. Karena toh juga Injil yang kalian yakini dan Injil yang kami yakini itu berbeda. Injil yang kamu yakini itu Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, betul? Ya. Jadi kan begini, kamu tadi mengonfirmasi bahwa Injil yang kalian yakini itu adalah Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Sedangkan Injil yang kami pegang saat ini bukanlah Injil yang diturunkan kepada Isa, melainkan Injil yang dituliskan oleh para murid dan para rasul. Artinya Injil dan Taurat yang kalian jadikan sebagai rujukan harusnya mengambil dari Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, bukan dari Injil yang dituliskan para rasul yang kami pegang saat ini. Artinya Injil dan Taurat yang kalian maksudkan itu bukanlah Injil dan Taurat yang kami pegang saat ini. Nah, saya menyarankan kepada Kemenak itu untuk mengharapkan kepada Kemenak agar hal-hal itu tidak dimuat di sana. Agar ketika ada orang yang membaca tafsir itu, atau mungkin ada orang tertentu, orang-orang Kristen misalnya, melihat ayat-ayat kitab suci di sana, bisa-bisa mereka tersandung malah jadi ribut dan berantem gitu. Jadi saya menyampaikan narasi, menyampaikan harapan saya kepada kementerian agar
ayat-ayat Injil sinoptik itu tidak dimuat di sana. Karena Injil yang dijadikan rujukan itu adalah Injil yang diturunkan kepada Isa. Sedangkan Injil sinoptik bukanlah Injil yang diturunkan kepada Isa, melainkan Injil yang ditulis oleh para murid dan para rasul. Begitu. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang disampaikan oleh saudara Elia. Dan teman-teman sekalian, saya rasa bahwa sudah cukup untuk menjawab dai yang bernama Rizky Habullah ini. Kenapa? Karena dia membangun narasi bahwa Elia ini menista agama Islam gitu ya. Ya, jadi ini sebenarnya ya narasi-narasi yang udah basi, teman-teman sekalian ya. Ini yang terus mereka bangun selama ini. Tetapi ketika mereka yang membahas Kristen itu bukan penistaan, tapi itu sebuah keharusan, karena memang ya begitu, mereka sedang ceramah, mereka sedang ngaji ya, dan itu diperbolehkan secara agama mereka. Itu tidak penistaan agama ketika mereka membahas kekristenan. Tapi kalau Kristen yang membahas mereka, itu adalah penistaan agama. Jadi ini lagu lama ya, lagu lama. Nah, teman-teman sekalian, seluruh kekristenan yang ada di Indonesia, terus ya doakan Elia, bahkan apologet Kristen semua, termasuk juga saya ya. Dukung kami teman-teman sekalian dalam doa-doa saudara, supaya kami terus menyampaikan kebenaran, karena kebenaran itu pahit. Ya, kebenaran itu akan dibenci oleh kegelapan, dibenci oleh iblis, setan, ya, dibenci ya oleh orang-orang yang tidak suka damai, orang yang tidak suka tentang firman Tuhan. Tapi doakanlah kami supaya kami tetap kuat. Sudah seharusnya kami akan diancam, ya, terancam, dicaci maki, dihina, difitnah dan lain sebagainya. Itu memang itu hal yang lumrah terjadi. Ya, tetapi biarlah kami terus mendapat kekuatan dan keberanian untuk terus menyatakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Terima kasih teman-teman sekalian. Saya Arif Gule undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.